Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yones Ferdinand Ribu. Saya adalah mahasiswa Magister Sains Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Kali ini saya akan presentasi terkait tesis penelitian saya yang berjudul Pengaruh Inovasi Terbuka terhadap Kinerja Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Peran Platform Digital sebagai Variabel Pemoderasi. Namun sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing saya, Bapak Dr. Boyke Rudi Purnomo, CFP, yang dengan tulus dan ikhlas memberikan bimbingan dan arahan kepada saya selama proses perjalanan tesis saya ini. Terima kasih banyak, Pak. Semoga Tuhan membalas segala kebaikan Bapak dan memberkati Bapak dalam pekerjaan dan keluarganya. Dan juga saya berterima kasih kepada dosen penguji yang sudah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada saya untuk menyelesaikan tesis ini. Baiklah, tesis ini dilatar belakangi oleh adanya perubahan gaya bisnis saat ini, peralihan dari gaya bisnis yang tertutup menuju kepada gaya bisnis yang lebih terbuka. Ketika dulu perusahaan menganggap inovasi itu sesuatu yang berasal dari dalam perusahaan, sehingga perusahaan cenderung untuk mengandalkan research and development-nya mereka, R&D, bahkan mereka cenderung untuk mengeksploitasi kekuatan internalnya mereka, sehingga ketika mereka mendapatkan yang namanya teknologi baru, perusahaan ini akan cenderung untuk melindungi, mati-matian melindungi teknologi mereka atau pengetahuan barunya mereka. Bahkan ada beberapa perusahaan yang berusaha untuk mendaftarkan paten terhadap produknya mereka. Nah, gaya yang seperti ini yang disebut dengan konsep yang tertutup atau inovasi yang tertutup. Namun seiring dengan perkembangan teknologi, perkembangan ilmu pengetahuan, bahkan perubahan pola konsumtif konsumen, gaya yang tertutup ini cenderung membuat perusahaan lambat untuk mengatasi masalah-masalah dalam masyarakat, sehingga mereka menjadi sebuah perusahaan yang miopia, yang mereka menciptakan produk sendiri tapi tidak melihat apa yang dibutuhkan konsumen, sehingga ada peralihan dari pola yang lebih tertutup menuju ke pola yang lebih terbuka. Itu yang dikatakan oleh Sesbrook 2004. Konsep keterbukaan ini lebih menekankan kepada kolaborasi, mendengarkan konsumen, dan inovasi bersama. Ya, ketika dalam dunia persilatan percintaan ada suatu kalimat yang cukup populer, mencintai tidak harus memiliki. Kalimat ini berubah ketika ditarik dalam persilatan dunia bisnis. Untuk gaya bisnis saat ini, kalimat ini menjadi menguasai tidak harus memiliki. Contoh gaya bisnis yang sangat mendominasi saat ini yaitu yang dilakukan oleh Gojek ataupun Grab. Mereka menguasai meskipun mereka tidak memiliki. Ya, mereka tidak punya kendaraan, mereka tidak punya motor, tapi mereka mampu mengontrol dan menguasai seluruh para driver yang tergabung dalam platformnya mereka. Itulah gaya bisnis yang dilakukan. Kehadiran Gojek atau Grab saat ini tentu saja melihat pola kehidupan konsumen. Mereka cenderung mengandalkan yang namanya digitalisasi dalam memenuhi kebutuhan mereka, sehingga pola kemauan konsumen ini yang dimanfaatkan dengan baik oleh Gojek ataupun Grab. Di sini sudah menerapkan yang namanya konsep inovasi yang terbuka, di mana kebutuhan konsumennya itu yang diperhatikan sehingga perusahaan itu akan bergerak sesuai apa yang menjadi kebutuhan konsumen. Ketika konsep dari inovasi terbuka ini sudah diperkenalkan oleh von Hayek 1945, namun dipopulerkan dan dipublikasikan oleh Henry Sesbrook, profesor dari Berkeley University, pada tahun 2003. Ketika mengadopsi yang namanya konsep inovasi yang terbuka ini, bukan berarti bahwa perusahaan itu terbuka untuk segala-galanya. Ada rahasia-rahasia tertentu yang harus menjadi rahasia perusahaan, sehingga mereka tetap mencapai yang namanya keunggulan kompetitif yang ditekankan oleh J. Barney 1991 dalam teori RBV, Resource Based View, dengan analisis valuable, variety, imitability, dan organizationnya. Sejak diperkenalkan oleh Sesbrook 2003,
Gassman dan Enkel 2004 sudah melakukan studi empiris terkait adopsi dari inovasi terbuka tersebut. Dan hasil mereka menunjukkan bahwa adopsi dari inovasi terbuka berpengaruh terhadap kinerja atau performance dari perusahaan. 2006, sejumlah publikasi mengalami peningkatan terkait adopsi dari inovasi terbuka ini. Dan hasil menunjukkan bahwa adanya pengaruh dari inovasi terbuka terhadap performa dari perusahaan. Namun hal ini masih terbatas pada usaha mikro. Frande et al. 2009 menyatakan bahwa adopsi dari inovasi terbuka ini hanya cocok pada perusahaan besar dan berteknologi tinggi. Namun hal ini masih sangat terbatas pada usaha mikro kecil dan menengah. Karena ada beberapa keterbatasan dalam usaha mikro kecil menengah ketika mengadopsi inovasi yang terbuka ini. Hal ini diungkapkan oleh Gassman 2010, Sriselli 2014, dan Hinteregger 2018. Namun Bianchi dan Sestrup 2010 mengatakan bahwa adopsi dari inovasi terbuka ini juga relevan bagi usaha mikro kecil dan menengah. Ramirez et al. 2014 menyatakan bahwa inovasi terbuka tidak secara langsung berpengaruh positif terhadap kinerja usaha mikro kecil dan menengah, namun berpengaruh terhadap kemampuan jaringan. Sehingga Andre et al. 2017 menyarankan perlunya variabel lain yang memoderasi atau memediasi pengaruh dari inovasi terbuka terhadap kinerja usaha mikro kecil menengah, seperti halnya inovasi platform digital atau variabel lainnya yang bisa digunakan sebagai variabel yang memoderasi atau memediasi hubungan dari inovasi terbuka terhadap kinerja usaha mikro. Lee 2016 dan Chen 2018 menyatakan bahwa untuk menghadapi tekanan kompetitif dalam meningkatkan strategi bisnis, UMKM sudah melirik platform digital atau yang disebut dengan digitalisasi sehingga mereka mampu meningkatkan kinerja bisnis yang lebih baik. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menguji pengaruh inovasi terbuka terhadap kinerja usaha mikro kecil dan menengah, dan yang kedua untuk menguji peran platform digital dalam memoderasi pengaruh inovasi terbuka terhadap kinerja usaha mikro kecil dan menengah. Adapun manfaat penelitian ini kontribusi secara teoritis, diharapkan bahwa adopsi dari inovasi terbuka ini tidak hanya terbatas pada usaha perusahaan besar dan berteknologi tinggi, namun juga mampu diadopsi pada UMKM. Kontribusi akademis sebagai sumbangan yang berarti dalam pengembangan ilmu manajemen dan sebagai referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Kontribusi praktis ini dapat memberikan masukan kepada para pelaku-pelaku UMKM untuk mereka mengadopsi yang namanya inovasi terbuka dalam meningkatkan kinerja bisnis yang lebih baik dengan memanfaatkan platform digital. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori inovasi terbuka. Seperti dikatakan sebelumnya bahwa teori ini digagas oleh salah satu profesor dari Berkeley University, Hans Sestrup, pada 2003. Sestrup mengasumsikan bahwa ini adalah cara perusahaan untuk mendapatkan dan berbagi pengetahuan teknologi baru dengan pihak lain, atau sederhananya lebih menekankan kepada bagaimana membangun kolaborasi untuk meningkatkan kinerja bisnis yang lebih baik, mendengarkan konsumen, dan inovasi bersama. Sestrup menggambarkannya dengan sebuah corong inovasi, dan kita lihat di situ bahwa corong di situ sudah berlubang di mana-mana. Artinya di sini bahwa ketika perusahaan mengadopsi yang namanya inovasi terbuka, maka kompetitor atau pihak lain ini akan mendapatkan yang namanya ide dari dalam perusahaan kita itu sendiri, dan juga perusahaan itu akan mendapatkan ide atau pengetahuan dari pihak lain juga. Maka di sini jelas bahwa corong ini masih terbentuk. Artinya ketika perusahaan mengadopsi namanya inovasi terbuka ini bukan berarti segala-galanya perusahaan itu akan terbuka.
ada hal-hal tertentu yang tetap menjadi rahasia perusahaan sehingga tercapai namanya keunggulan kompetitif atau keunggulan kompetitif yang berkelanjutan yang digagas oleh J. Barney 1991 dalam teori RBV. Adapun kategori dari inovasi terbuka ini yaitu inbound dan outbound. Inbound berbicara tentang bagaimana perusahaan mengeksploit kekuatan eksternal untuk tujuan internal, sedangkan outbound bagaimana perusahaan mengeksploitasi kekuatan internal untuk tujuan eksternal. Nah, jadi di sini tentang mendapatkan dan memberi. Nah, tinjauan pustaka inovasi terbuka saya ambil dari pengertian yang digagas oleh Boger et al. 2014 mengatakan bahwa aliran pengetahuan yang dikelola secara sengaja melintasi batas-batas organisasi menggunakan mekanisme keuangan dan non-keuangan sejalan dengan model bisnis organisasi tersebut. Untuk kinerja saya ambil dari pendapat Richard et al. 2010 yang mengatakan bahwa ini adalah kemampuan perusahaan untuk pencapaian tugas organisasi dengan menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien. Nah, platform digital itu saya ambil dari Ray dan Tang 2010 menyatakan bahwa merujuk pada teknologi informasi digital yang mendukung kegiatan pertukaran informasi dengan mitra atau dengan pihak lain. Nah, selanjutnya hipotesis, pembentukan hipotesis. Hipotesis pertama ini terbentuk ketika adopsi dari inovasi terbuka berpengaruh terhadap kinerja perusahaan besar dan berteknologi tinggi. Itu yang dikatakan oleh Gassman dan kawan-kawan 2004, Frande dan kawan-kawan 2009, Winarchik 2010 dan beberapa peneliti lainnya. Dan mereka mengatakan bahwa ini masih terbatas pada UMKM. Itu pun dikatakan oleh Gassman dan kawan-kawan 2010, Sriselli dan kawan-kawan 2015 dan beberapa peneliti lainnya. Tapi Lee dan kawan-kawan 2009, Bianchi dan kawan-kawan 2010, Sestruk 2010 mengatakan bahwa ini relevan juga bagi UMKM meski mereka memiliki keterbatasan dalam sumber daya mereka. Maka hipotesis satu terbentuk bahwa inovasi terbuka berpengaruh positif terhadap kinerja usaha mikro, kecil, dan menengah. Hipotesis 2, Andres dan kawan-kawan 2007 meneliti hubungan inovasi terbuka dengan kinerja UMKM dan hasil mereka menunjukkan bahwa inovasi terbuka tidak secara langsung berpengaruh terhadap kinerja UMKM tapi melalui kemampuan jaringan. Nah, Andres menyarankan perlu adanya variabel lain yang memediasi atau memoderasi seperti halnya inovasi, platform digital, dan beberapa variabel lainnya. Lee dan Chen 2018 mengatakan bahwa platform digital sudah mulai dilirik oleh UMKM karena UMKM berada di lingkungan yang dinamis dan memanfaatkan platform digital dalam menghadapi tekanan kompetitif untuk mencapai kinerja bisnis yang lebih baik. Maka hipotesis 2 terbentuk, platform digital memperkuat hubungan inovasi terbuka dengan kinerja usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, selanjutnya terkait model penelitian seperti yang dilihat pada gambar. Nah, untuk metode penelitian, yang pertama tentang desain penelitian. Penelitian ini didesain sebagai penelitian yang berbasis eksplanatori, yaitu digunakan untuk menguji kekuatan atau kelemahan suatu teori dengan pendekatan kuantitatif. Itu dikatakan oleh Cooper dan Schneider 2014. Teknik pengambilan data tentu saja saya menggunakan purposive sampling, yaitu responden ditentukan oleh peneliti. Nah, pemilihan sampel populasi, tentu saja populasinya yaitu UMKM di Yogyakarta dan 100 pelaku UMKM. Nah, untuk skala penelitian saya menggunakan skala Likert dari poin 1 sampai dengan 5, itu dari sekarang 2013. Nah,
item-item pada kuesioner seperti pada gambar. Nah, sebelum melakukan analisis data, maka pertama kali saya lakukan validitas. Validitas ini untuk membandingkan nilai R hitung dan R tabel, valid atau tidak, dengan derajat kebebasan, ya, degree of freedom, yaitu N-2 dengan signifikansi 1%. Sugiono 2016. Nah, signifikansi 1% artinya di sini bahwa tingkat error dari data saya 1% dan tingkat kepercayaan terhadap penelitian ini 99%. Nah, untuk reliabilitas, melihat besarnya nilai convex alpha. Jika nilai alpha lebih dari 0,6, maka instrumen tersebut reliable. Nah, demikian sebaliknya. Untuk analisis deskriptif, yaitu untuk memberikan gambaran terkait variabel penelitian, nilai maksimum, minimum, standar deviasi, dan lainnya, itu dari Gosali 2016. Nah, selanjutnya tentang uji asumsi klasik. Saya melakukan 2 pengujian asumsi klasik, yaitu normalitas, yaitu untuk menguji apakah variabel terdistribusi normal atau tidak dengan Kolmogorov-Smirnov. Ya, jika nilai signifikansi lebih dari 5% atau 0,05, maka variabel tersebut terdistribusi normal. Demikian sebaliknya, itu dikatakan oleh Gosali 2016. Dan selanjutnya, pengujian normalitas selanjutnya itu heterokedastisitas, yaitu untuk menguji apakah sebuah variabel regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lainnya. Itu dikatakan oleh Gosali 2016. Jika nilai signifikansi lebih dari 5%, maka tidak terjadi heterokedastisitas. Demikian sebaliknya. Selanjutnya, untuk analisis data saya menggunakan regresi sederhana linear untuk menguji pengaruh hubungan variabel independen terhadap dependen. Nah, untuk menguji variabel moderasinya terhadap variabel independen dan dependen, saya menggunakan MRA, Moderation Regression Analysis. Selanjutnya terkait hasil dan pembahasan. Pertama kali saya melakukan uji validitas terhadap 3 variabel yang saya gunakan dalam penelitian ini, dan hasil menunjukkan bahwa nilai R hitung 0,684 lebih besar dari R tabel, yaitu 0,2324. Artinya bahwa item-item dalam pertanyaan dari ketiga variabel tersebut dinyatakan valid. Nah, selanjutnya saya melakukan uji reliabilitas. Pengujian reliabilitas terhadap 3 variabel menunjukkan bahwa di sini saya menggunakan nilai convex alpha, yaitu 0,788. Itu rata-rata dari setiap variabel. Saya menggunakan rata-rata di sini lebih besar dari 0,6. Artinya bahwa semua item pertanyaan dari ketiga variabel tersebut reliable. Selanjutnya saya melakukan uji asumsi klasik. Yang pertama, uji normalitas. Uji normalitas itu menghitung nilai Kolmogorov-Smirnov, ya, variabel X terhadap Y atau variabel independen terhadap variabel dependen dengan nilai signifikansi 0,880 lebih besar dari 0,05 sebagai ketetapan dari Kolmogorov-Smirnov. Selanjutnya saya melakukan uji heterokedastisitas. Nah, uji di sini melakukan uji Glaser, ya, menghitung nilai X terhadap Y dengan signifikansi sebesar 0,614 lebih besar dari 0,05. Artinya tidak terjadi heterokedastisitas. Terjadi hetero ketika dia lebih kecil nilai signifikansinya dari 0,05. Nah, hasil pengujian hipotesis 1 terdukung karena hitung nilai F hitung 68,020 dengan data analisis regresi T hitung, ya, 0,8247 lebih besar dari T tabelnya 2,62693.
dengan tingkat signifikansi 0,00, lebih kecil dari 0,05, serta koefisien regresi 0,740. Nah, nilai R-square 40,4% variabelnya bisa dijelaskan oleh variabel X. Ya, selanjutnya untuk hipotesis 2. Hipotesis 2 juga didukung karena nilai F hitung 28,345 dan analisis regresi T hitung 3,258, lebih besar dari T tabel yaitu 2,62693 dengan tingkat signifikansi 0,002, lebih kecil dari 0,05, serta koefisien regresi 0,035 dengan nilai R-square 45,3%, ada peningkatan 4,9% ketika dibandingkan dengan hipotesis 1. Artinya variabel Z memoderasi dan memperkuat hubungan antara inovasi terbuka dengan kinerja UMKM. Selanjutnya terkait kesimpulan dari penelitian ini, saya langsung diadopsi dari inovasi terbuka itu sangat berguna bagi UMKM karena ini berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM. Yang kedua itu platform digital memperkuat hubungan inovasi terbuka terhadap kinerja UMKM. Maka dengan kehadiran platform digital diharapkan sudah mampu membuat kinerja UMKM itu lebih baik, apalagi di masa pandemi seperti ini. Nah, adapun keterbatasan dari penelitian saya yaitu terbatas pada lokasi tertentu, yaitu hanya di Yogyakarta penelitian saya ini. Yang kedua, fokus penelitiannya itu pada UMKM yang lebih dari 1 tahun karena ini digunakan dalam di situ ada dimensi ada item pertanyaan terkait kinerja keuangan, perbandingan kinerja keuangan. Jadi fokusnya hanya di situ. Yang terakhir, arah riset mendatang mencoba variabel lain yang memoderasi atau memediasi adopsi inovasi terbuka terhadap kinerja usaha mikro, kecil dan menengah. Ya, saya kan di sini menggunakan platform digital. Jadi mungkin mencoba variabel lain. Ya, demikian presentasi tesis saya. Kurang lebihnya terima kasih.